Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Isnail Fakim, absen 08 dari kelas 10B. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang hasil poster yang telah saya buat yang berjudul Komedi Moros dan juga komik. Nah, sebelumnya tujuan saya membuat komik dan poster ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang dikasih oleh Pak Agan untuk membuat poster dan komik yang bebas dengan berisikan 20 panel. Nah, langsung saja kita ke materinya. Sebelum kita masuk lebih jauh untuk menjelaskan tentang isi komik, tentang poster dan komiknya, saya akan menjelaskan tentang pengertian komik terlebih dahulu. Komik. Apa sih itu komik? Komik adalah media visual berbentuk gambar dan teks yang disusun dalam panel-panel untuk menyampaikan cerita atau pesan tertentu. Cerita dalam komik biasanya disampaikan melalui rangkaian gambar dan balon percakapan. Yang kedua ada unsur-unsur komik. Yang pertama ada gambar. Komponen utama yang menjadikan visual cerita, menggambarkan tokoh, latar, dan suasana. Lanjut, ada panel. Panel yaitu kotak atau bingkai yang memisahkan setiap adegan. Panel menuntut pembaca untuk mengikuti alur cerita. Lalu ada balon kata, seperti balon yang mengandung dialog atau pikiran tokoh. Lanjut, seterusnya ada teks narasi. Teks yang memberi penjelasan atau keterangan cerita, ditempatkan di luar dialog. Ekspresi ataupun gerakan, unsur yang menunjukkan perasaan atau aksi tokoh, memperjelas emosi dan kejadian. Lalu ada jenis-jenis komik. Jenis komik itu dipisahkan menjadi 9. Yang pertama ada komik strip. Apa sih itu komik strip? Komik strip yaitu komik pendek berupa panel yang sering disurat kabar. Lalu yang kedua ada komik buku. Komik yang berbentuk buku atau novel grafis. Lanjut yang ketiga ada webtoon. Nah, webtoon itu contoh dari novel webtoon itu nih. Dari komik yang saya ambil. Nah, saya mengambil komik ini dari komik webtoon. Lanjut ke penjelasannya. Komik webtoon, komik digital yang dirancang di platform online. Lanjut yang keempat ada manga, komik asal Jepang. Gaya baca dari sebelah kanan ke kiri. Lanjut ada graphic novel, komik dalam bentuk novel yang menggabungkan gambar dengan cerita yang mendalam. Selanjutnya ada comic book, komik gaya Amerika yang umumnya terdiri dari beberapa edisi per cerita. Lanjut ada komik pendidikan, komik sebagai media edukasi. Lanjut ada komik yang membahas tentang politik, komik yang mengangkat isu politik sebagai temanya. Lanjut ada komik satir, komik yang mengandung humor untuk mengkritik atau menyindir topik tertentu. Lalu ada ciri-ciri. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan komik. Menentukan ide atau tema, yaitu dengan cara mencari inspirasi untuk cerita. Kemudian ada membuat naskah atau sinopsis, yaitu menulis rangkuman cerita. Langkah yang ketiga yaitu membuat karakter, membuat tokoh yang akan terlibat dalam cerita. Selanjutnya ada membuat storyboard, yaitu sketsa kasar tentang susunan panel dan alur cerita. Selanjutnya ada menggambar panel, membuat kotak-kotak sebagai batas tiap adegan. Selanjutnya ada menggambar karakter dan latar, mengisi panel dengan gambar karakter dan latar cerita. Selanjutnya ada menambahkan dialog dan narasi, menyisipkan teks dialog dan narasi di balon atau panel. Yang selanjutnya ada memberi warna, yaitu mewarnai gambar.
jika diperlukan. Selanjutnya ada editing dan finalisasi, yaitu melakukan revisi sebelum diterbitkan. Selanjutnya ada komik digital. Komik yang disajikan dalam format digital dan bisa dibaca melalui komputer, tablet, atau smartphone. Lanjut, ciri-ciri dari komik digital yaitu ada format digital, yaitu hanya bisa diakses melalui perangkat elektronik. Yang kedua, interaktif, memungkinkan pembaca berinteraksi dengan cerita. Yang ketiga, dapat diakses kapanpun, bisa dibaca kapan saja dan mana saja. Yang keempat, ada gaya penyajian, vertikal, untuk dibaca dengan cara mengulir dari atas ke bawah. Lanjut, ada efek visual, dilengkapi animasi atau efek suara. Selanjutnya, yaitu pembacanya tidak terbatas geografis, bisa diakses dari manapun, dari belahan dunia mana saja. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang warna yang berada di dalam poster ini. Nah, yang pertama itu sebagai background di sini ada warna hijau, di mana warna hijau itu termasuk ke dalam warna sekunder. Selanjutnya ada warna merah. Nah, di sini warna merah itu sebagai warna primer. Ada warna kuning sebagai warna primer juga. Lalu ada warna biru. Warna biru itu sebagai warna primer dan juga warna hijau lagi. Nah, warna hijau lagi di sini sebagai warna sekunder. Lalu di sini juga ada warna abu. Di sini ada warna abu, ada warna hitam, dan juga ada warna krem. Nah, mari saja kita langsung masuk ke dalam komiknya. Baik. Nah, jadi sesuai yang tadi saya bilang, saya mengambil komik ini terinspirasi dari webtoon yang berjudul Muros. Nah, sebelumnya komik Muros ini menceritakan sebuah cerita komedi yang mengisahkan kehidupan sehari-hari karakter utamanya, yaitu Muros, yang merupakan seorang raja di dunia fantasi, namun memiliki sifat kocak dan nyeleneh. Meski ia seorang raja, Muros sering menghadapi masalah-masalah aneh dan lucu karena sikap ceroboh, pemikirannya yang tidak biasa, atau situasi absurd yang melibatkan dirinya dan para pengikutnya. Komedi di dalamnya banyak mengandalkan humor situasi, kejadian tak terduga, dan interaksi konyol antar contoh. Plotnya tidak selalu linear karena fokus utama adalah memberikan hiburan ringan melalui cerita-cerita pendek di setiap episodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Menyikapi dan menanggapi gambar komik yang Alif buat, menurut saya sudah bagus. Gambarnya dan isi komiknya itu sudah memenuhi unsur-unsur dan hampir kenyataan. Jadi tolong dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan, baik dari segi gambar dan segi kata-katanya. Terima kasih.